Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gue Christopher Tapiheru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Khusus pada season ketiga ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan oleh teman-teman non-Kristen dan yang diharapkan bisa membantu teman-teman Kristen memberikan penjelasan ketika mereka menerima pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Program ini didukung oleh Hamjin School, Patrobasius, dan Walking Revival. Teman-teman bisa dapetin baju yang gue pakai ini di Walking Revival, serta celana yang gue pakai ini secara online di Instagram Denim It Up, dan sepatu yang gue pakai ini di patrobas.id. Teman-teman juga bisa dapetin sepatu, celana, kaos, dan tas gratis dari Hamjin School, patrobas.id, Walking Revival, dan juga Kala Clothing dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan, cerita pengalaman, atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari clothing store Pijar TV, yaitu Kala Clothing, patrobas.id, Hamjin School, dan juga Walking Revival. Kita akan menjawab pertanyaan yang ke-15. Coba kita lihat. Jika Yesus adalah Tuhan bagi umat Kristen, mengapa Ia tidak pernah menurunkan satu kitab pun kepada umat Kristen sebagai pedoman hidup? Sebuah pertanyaan yang relevan dan menarik. Berikut beberapa poin yang perlu dipertimbangkan dalam menjawab pertanyaan ini. Yang pertama berbicara tentang pernyataan diri. Salah satu aspek unik dari kekristenan adalah konsep inkarnasi, yaitu Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus sendiri adalah pernyataan Allah, seperti tercatat di Yohanes 1 ayat 1-14. Bagi kami, Yesus tidak hanya mengajarkan kebenaran, Dia adalah kebenaran itu sendiri. Tercatat di Yohanes 14 ayat 6 misalnya. Oleh karena itu, kehadiran dan ajaran Yesus secara langsung adalah bentuk pernyataan diri Allah. Yang kedua, pentingnya hubungan. Yesus menekankan hubungan langsung dengan para pengikutnya. Banyak dari ajarannya berfokus pada relasi seperti hubungan dengan Allah, sesama, dan juga dunia. Daripada menulis kitab, ia lebih memilih untuk mengajar, mentransformasi, dan memberdayakan para muridnya untuk melanjutkan pekerjaannya. Berikutnya, bicara tentang Roh Kudus. Setelah kepergian Yesus, Ia menjanjikan akan mengutus Roh Kudus sebagai pembimbing bagi para muridnya, seperti tercatat di Yohanes 14 ayat 26. Melalui Roh Kudus, ajaran dan karya Yesus terus hidup dan aktif dalam gereja bahkan sampai hari ini. Berikutnya tentang perjanjian baru. Meskipun Yesus sendiri tidak menulis kitab, ajaran dan perbuatannya direkam oleh para murid dan pengikut awalnya dalam dokumen-dokumen yang sekarang menjadi bagian dari perjanjian baru. Kitab-kitab ini bagi kami adalah sebagai penyataan Allah dan digunakan sebagai pedoman hidup. Berikutnya bicara tentang tradisi. Selain Alkitab, gereja mula-mula juga mengembangkan tradisi berdasarkan ajaran para rasul yang menerima ajaran langsung dari Yesus. Tradisi ini bersama dengan Alkitab membantu dan membimbing dalam pengertian dan praktek keimanan kami. Berikutnya bicara tentang konteks budaya. Saat itu, tradisi lisan sangat penting dan banyak ajaran disampaikan melalui cerita, perumpamaan, dan pengajaran lisan. Yesus sebagai guru Yahudi menggunakan metode ini dengan efektif. Dalam kekristenan, Yesus sendiri dilihat sebagai penyataan tertinggi dari kehendak dan karakter Allah. Oleh karena itu, bukan melalui teks tertulis, tapi melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, Allah berkomunikasi paling mendalam dengan umat manusia. Sekarang kita akan lanjut menjawab pertanyaan yang ke-16. Coba kita lihat. Di mana ayat atau kitab suci yang merupakan tulisan Yesus sendiri, bukan seperti Injil yang ditulis oleh orang-orang lain?
Dalam tradisi Kristen tidak ada buku atau teks yang dikenal sebagai tulisan langsung tangan Yesus sendiri. Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, tidak memiliki bagian yang diklaim sebagai ditulis oleh Yesus. Sebaliknya, Alkitab mengandung catatan tentang kehidupan, ajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus yang ditulis oleh para muridnya atau orang-orang yang hidup di masa yang sama atau setelahnya. Keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah sumber utama informasi tentang Yesus dalam Alkitab. Meskipun dinamakan berdasarkan nama para rasul atau pengikut Kristus, kitab-kitab ini bukanlah autobiografi Yesus, melainkan merupakan catatan para pengikutnya mengenai apa yang mereka lihat, dengar, dan terima dari tradisi lisan tentang Yesus. Beberapa poin penting yang mesti dipertimbangkan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, berbicara tentang tradisi lisan. Pada zaman Yesus, tradisi lisan sangat kuat. Banyak ajaran dan cerita tentang Yesus pertama kali disebarkan melalui lisan sebelum akhirnya dicatat dalam bentuk tertulis. Berikutnya, tujuan Yesus. Tujuan utama Yesus bukanlah untuk menulis buku, melainkan untuk mengajar, menyembuhkan, dan melayani, dan akhirnya untuk berkorban, mati, dan bangkit demi penebusan umat manusia dari dosa. Berbicara tentang penyampaian ajaran, Yesus mengandalkan murid-muridnya untuk menyebarkan ajarannya setelah kebangkitannya. Ia memberi perintah kepada mereka untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk, seperti tercatat di Markus 16 ayat 15. Dan bicara tentang teks-teks awal, meskipun tidak ada tulisan tangan Yesus, ada banyak teks-teks awal seperti naskah Laut Mati misalnya, yang memberikan bukti tentang keberadaan dari pengajaran awal Kristen, serta bagaimana ajaran-ajaran tersebut dicatat dan disebarkan. Dengan kata lain, sementara tidak ada tulisan tangan Yesus dalam bentuk teks, ajaran atau perbuatannya dicatat dengan hati-hati oleh para murid atau para rasul sebagai kesaksian tentang kehidupan dan misi Yesus di bumi. Enggak, itu Patrobas lagi. Custom memang itu? Yoi, Patrobas tapi bukan custom, walaupun mereka bisa custom ya. Ini yang paling baru nih. Jadi namanya glare. Glare tuh artinya kalau misalnya naik sepeda malam-malam nih, ya kan, bisa mantulin cahaya dia. Jadi kayak apa namanya, spotlight gitu, Scotch light. Jadi walaupun mereka bisa custom sih, jadi warnanya bisa dipesan. Jadi bisa mampir ke website untuk custom warna. Dan tapi untuk produk ini bisa didapetin di semua e-commerce-nya patrobas.id. Infonya bisa mampir Instagram mereka di patrobas.id. Oh, kalau mau custom kemana tuh, Kak? Ke website. Website-nya Patrobas ya. Oke, kalau mau beli berarti di e-commerce udah ada ya? Betul. Oke, siap. Siap. Iya, Gas. Yuk. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan oleh teman-teman non-Kristen dan yang diharapkan bisa membantu teman-teman Kristen memberikan penjelasan ketika mereka menerima pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Terima kasih sudah menyaksikan Jesus is the Answer season ketiga. Saksikan selalu program ini di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.
Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.